Pemirsa, dua remaja putri asal desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Bogor ditemukan oleh warga sudah tidak sadarkan diri. Diduga keduanya dicekoki miras. Dua remaja putri berbaju hitam tetap tidak sadar meskipun sudah dibangunkan oleh warga Cibanteng, Bogor, Jawa Barat. Saat dimintai keterangan, keduanya tidak bisa menjawab pertanyaan warga dengan jelas. Dari mulut kedua remaja putri yang diperkirakan usia belasan tahun ini tercium aroma minuman keras. Menurut warga, mereka ditemukan warga sudah tidak sadarkan diri di Jalan Abdul Fatah, Kecamatan Ciampea, Bogor. Tidak ada satupun warga yang mengetahui identitas dua remaja putri ini karena bukan warga sekitar. Wanita yang tergeletak di samping. Ternyata itu wanita ada yang nyekok minuman keras. Ternyata si cewek itu tidak tahu dengan kronologisnya awalnya kayak gimana. Dan langsung sekarang itu si korban langsung dibawa ke orang tuanya. Dan sekarang tinggal melanjutkan lagi ke pihak lelaki yang membawa cewek itu. Jadi si lelaki itu pasti bermainnya dengan cewek itu. Warga sekitar sini nggak ada yang tahu ya? Warga yang sini nggak ada yang tahu. Setelah menunggu beberapa jam, dua remaja sempat mengatakan alamat asalnya. Warga akhirnya mengantarkan ke lokasi alamat yang dimaksud. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru kasus pembunuhan di Maros di mana jasad korban dibakar dan dibuang terus muncul. Yang terkini, korban diduga memiliki penyakit kelainan seksual atau suka sesama jenis. Polisi berupaya mengungkap identitas jasad korban pembunuhan yang ditemukan terbakar di pinggir jalan Poros Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Dari hasil otopsi, tim forensik Bidokes Polda Sulsel, sebelum dibakar, korban tewas setelah dianiaya berat oleh pelaku. Petugas forensik juga menemukan keanehan di salah satu bagian tubuh korban. Diduga kuat, korban memiliki riwayat penyakit fistel yang biasanya diidap oleh seseorang yang memiliki perilaku kelainan seksual atau menyukai sesama jenis. Ada hasil dari Dokpol, teman-teman dari Bidokes Polda menyebutkan bahwa mohon maaf, area ada seperti bentuk dari dari bagian belakang mataharinya korban ini agak melebar. Diduga si korban ini mempunyai penyakit namanya penyakit fistel. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang biasanya diidap sama orang yang memiliki kelainan seks. Sebelumnya polisi menyebarkan sketsa wajah korban. Dari hasil identifikasi, korban merupakan pria berusia antara 17 hingga 20 tahun. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku sebagai keluarga korban. Sidik jari korban juga tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain masih berupaya ungkap identitas korban, polisi masih memburu pelaku. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bubarkan kegiatan tradisi lepas merpati di Probolinggo, Jawa Timur. Selain tidak berizin, kegiatan tersebut juga melanggar protokol kesehatan. Bahwa acara ini tidak ada izinnya. Saya mohon untuk segera diselesaikan. Jangan nyanyi dan berjoget lagi. Satgas COVID-19 Kota Probolinggo menghentikan kegiatan tradisi lepas merpati yang digelar warga di Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Minggu siang. Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan warga yang datang dari berbagai daerah, seperti Kota Probolinggo dan Lumajang. Setelah memberikan sosialisasi, petugas langsung meminta warga membubarkan diri. Tradisi lepas merpati dalam rangka haul 1 tahun ini terpaksa dibubarkan petugas karena tidak berizin dan melanggar protokol kesehatan. Selain tidak menjaga jarak, banyak juga warga yang tidak memakai masker. Terpaksa diimbau untuk dibubarkan karena yang pertama untuk prokesnya, yang kedua karena mendatangkan berkumpulnya warga masyarakat, terutama pengecul merpati. Pembubaran kegiatan ini juga dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tempat hiburan malam di Jakarta Selatan disegel polisi. Penyegelan dilakukan karena tempat hiburan malam tersebut mengabaikan protokol kesehatan.
Tempat hiburan malam di kawasan selatan Jakarta ini disegel setelah melewati waktu operasional yang diatur dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Ibu Kota. Selain melewati jam operasional pukul 9 malam, pengunjung juga mengabaikan protokol kesehatan sampai dibubarkan petugas. Sebelumnya, petugas telah mengingatkan pemilik hiburan malam untuk segera menutup tokonya tetapi tak diindahkan. Kenapa ini disegel? Satu, jamnya melewati daripada jam tentuan oleh Pemda DKI itu jam 21.00. Manusia yang banyak sekali tadi. Kita udah ingatkan dari jam 7, ulangi setengah 8, jam 9, 10 sama sekarang. Meledak sekarang ini. Berarti kan emang yang punya tidak menutup prokes, dia nggak sadar. Ya, tolonglah saya himbau ya, kepada pengusaha-pengusaha minum kafe-kafe sama-sama kita berusaha, kita bekerja mencari nafkah, ya toh, dan juga untuk menjaga angka COVID yang ada di Jakarta. Ada 3 tempat hiburan malam yang disegel. Mereka disangsi tidak dapat beroperasi selama 3 kali 24 jam. Pengetatan kembali digalakan setelah dalam 10 hari terakhir terjadi lonjakan kasus COVID-19 lebih dari 50% di ibu kota. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, daya tampung Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet kian menipis. Per hari ini, kapasitas Wisma Atlet hanya tersisa 19%, sehingga pengelola tidak menerima pasien tanpa gejala. Lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota semakin mengkhawatirkan. Dalam 2 pekan terakhir tercatat lonjakan sebesar 300%. Akibatnya, Rumah Sakit Khusus COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran pun kebanjiran pasien. Dalam 24 jam terakhir, ada 329 pasien baru dirawat di sini. Sampai hari Minggu, sebanyak 4.836 pasien dirawat di Wisma Atlet atau telah mencapai lebih dari 80% kapasitas. Umumnya, pasien berasal dari klaster keluarga atau acara silaturahmi pasca libur Lebaran. Terisian untuk hari ini dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran sejumlah 4.836. Jadi kita sudah terpakai, bor kita sudah 80,68%. Ini kalau secara aturan dari WHO sudah, kalau WHO kan 60% aturannya. Kita sudah 80%, sudah lebih dari 20%. Tingginya tingkat hunian membuat pengelola Wisma Atlet terpaksa membatasi jumlah pasien masuk. Pasien tanpa gejala untuk sementara ditolak masuk. Wisma Atlet kini fokus merawat pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gubernur Anies Baswedan menyatakan Jakarta dalam keadaan genting COVID-19 setelah peningkatan kasus aktif selama sepekan. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan dalam apel justisi di lapangan Blok S Jakarta Selatan Minggu malam. Kalau kita lihat kasus aktif telah meningkat dari 11.500 menjadi 17.400. Naik 50% dalam 1 minggu. Positivity rate menggunakan rata-rata 7 hari terakhir meningkat dari 9% menjadi 17%. Padahal di Jakarta kemampuan testing kita adalah 4 kali lipat kemampuan WHO pekan lalu dan pekan ini sudah ditingkatkan menjadi 8 kali lipat. Tapi tetap saja angka positivity rate-nya tinggi. Hari-hari ini bukan hanya di Jakarta, di berbagai wilayah Indonesia. Tapi di Jakarta kita perlu sekarang melakukan pendisiplinan secara kolektif. Semua perkantoran evaluasi. Bila kegiatan sudah lebih dari 50% pekerja, kembalikan ke 50%. Kami akan melakukan pemeriksaan secara random terus-menerus. Kembalikan ke 50%. Ambil sikap tanggung jawab. Alami henti jantung saat berlaga, gelandang Denmark Christian Eriksen masih dirawat intensif di rumah sakit. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi selanjutnya usai jeda berikut.